Dari CSW aja mereka udah ketemu dengan 106. Terus kadang-kadang dari depan Al-Azhar Mistik keluar atau dari Ratu. Tawuran itu bentrok tanpa ada kesepakatan. Kita benar-benar bentrok di jalanan, bukan kita janjian buat bentrok. Kenapa Bang Biji milih Kampung Jawa? Alasannya apa Bang Biji? Kok ikut-ikutan apa memang bagaimana karena ada Pandawa 5? Jadi gini. Ini budutnya. Kalau berbicara jujur sebenarnya gue mau masuk STM 1. Ini budutnya warna. Budut ya kan? Musuh nih. Cuma karena di SMP ada salah satu orang yang gue benci. Dia kerjanya ngolekin mulu kan. Terus gue tanya, dia masuk mana gitu? Sama Bang ya? Sama. Dia masuk mana dia? Satu orang ya. Dia masuk mana dia bilang gitu kan? Dia masuk Budi Utomo. Gue pikir udah SMP gue ketemu dia ya kan, masa STM gue harus ketemu dia. Terus iseng-iseng lah gitu kan, cari sekolah-sekolah yang istilahnya ya nggak ada koneksi dah sama Budut gitu kan. Salah satu pilihannya ya STM Negeri 7 gitu. Setelah masuk kok enak sekolah di STM 7 gitu, di Kampung Jawa gitu kan, karena gimana ya? Ketemu dia yang pertama kan kagak ya betul. Enak nggak naik. Saking enaknya nggak naik. Saking enaknya nggak naik. Iya, saking enaknya nggak naik. Akhirnya Abang nyebur dah tuh dulu di situ Bang ya. Ada yang ngajak apa memang daftar sendiri waktu itu? Sebelumnya sih udah ada yang kenalin, cuma STM PGRI 6 Kampung Jawa Siangnya. Ya, Kampung Jawa Siangnya cuma karena dulu kan masuk pakai NEM ya. Iya. NEM-nya itu dapet di STM 7 gitu. Ya udah, ambil aja STM 7 gitu. Iya. Iya, nyontek lu. Masuk makanya NEM lu bagus. Kalau nggak nyontek gitu. Gua duduk di depan dulu. Terkait mengenai masalah Pandawa 5 nih Bang. Iya. Itu yang Abang tahu mengenai Pandawa 5 sepak terjang Pandawa 5 seperti apa di mata Bang Biji waktu itu nih Bang? Karena kan Bang Biji Blok M juga Bang ya, waktu itu Bang ya? Iya. Salah jawab tembak nih, salah jawab tembak. Salah jawab tembak Bang. Aduh. Kita sangkatan ya. Dari kelas 1 kita sangkatan dan kebetulan juga gua nggak sampai lulus di STM. Ali teman SMP dia Ali. Ali SMP. Dan salah satu personil dari Pandawa 5 itu temen dari SD dan SMP. SMP ya. Ali Bison. Makanya Ali nggak mau sama dia, males. Oh, baik. Dari SD SMP bareng kan nggak mau. Ketemu lagi. Kayak geli banget gitu ngeliatnya geli. Jarwo. 12 tahun gue bareng lu ya dulu. Ya jadi ya memang sih Pandawa itu kompak ya. Dan yang membuat mereka ciri itu karena mereka sekelas. Kadang-kadang kan mereka praktek bareng dan mereka masih pakai wearpack gitu. Itu awal-awal tadi gue bilang. Nggak selama-lamanya. Tapi sebenarnya ceng-cengan gue sama dia juga nih. Dia ngatain gue nih. Lu kayak Kang Sor Jalan dia nih. Ratunya nih. Iya kan? Emang Abang wearpacknya warna apa dulu? Abu-abu Biru muda. laut. Biru muda. Biru laut. Biru laut. Jadi waktu itu kan ada apa? Petugas kebersihan ya. Tuh kan. Emang Ya. dia yang kerotnya. Petugas kebersihan kebetulan tulisannya kalau nggak GMT SOR gitu kan, dan dia pakai warna oranye gitu. Jadi karena anak listrik ini oranye gitu kan, bilang wah lu udah kayak petugas SOR lu gitu, lu udah kayak petugas GMT gitu. Ya cuma harus diakui bahwa wearpack warna oranye itu cuma ada di STM 7 kalau nggak salah ya. Kalau coklat ada di STM lain, kalau abu-abu banyak, biru dongker banyak, biru laut sebenarnya elektro sama listrik sih yang nggak ada. Yang jarang ya. Di STM lain. Cuma karena listrik ini oranye mencolok, udah gitu Terang banget. tengah hari bentet gitu kan, ya kan. Pulangnya Bang ya. Jalurnya Sudirman Tamrin gitu lagi ya kan, udah bener-bener jadi artis gitu. Sebenarnya 99 tuh kompak sih anak-anaknya. Karena kebetulan yang ngedidiknya juga bagus gitu. Kalau berbicara masalah kenangan manis nih Bang, yang dulu masih Abang kangen, bila mana kalau pengen diulang kembali ke masa putih abu-abu bersama khususnya anak Blok M, itu ada momen histori seperti apa sih Bang ketika kumpul-kumpul bareng? Main yang bola. kangenin? Main bola. Main bola. Kita sering main bola di Sabtu dulu. Ngadu antar basis kecil. Antar basis kecil. Antar basis kecil. Gimana itu ngadu bola?
Beda-beda terserah, di PGA, di Joglo, Joglo. di mana-mana Sama gitu. Blok M gitu. Iya, sama Blok M. Intern Blok M. Taruhannya berapa isiannya bang? Sedapatnya kolekan pada saat itu dah. Kita udah taruh berapa kolekan, udah kolekan. Yang kasihan gue nggak ada temen. Oh iya, Gue sendirian. Makanya gue kemana aja bebas. Yang mana yang kira-kira bagus nih gue ikut aja main di sini. Ya di Cilandak ada berapa orang? Cilandak ikut, terus 69 berapa orang, 71 berapa orang, Joglo berapa orang, Pajero berapa orang, udah. Kadang-kadang 3 basis kecil jadi satu Gabung jadi tim satu. gitu-gitu. Lagi main tahu-tahu ada musuh datang gitu. Ada musuh datang, Iya. Di PGA, kalau di PGA. Kalau begitu. Iya. sebenarnya musuhnya sih nggak kitanya aja yang kalau kalah nyebrang gitu. Udah kalah bola lagi kan, pas-pasan. Nah Bang Biji, ini kalau berbicara dulu dari secara fisik tampilan seperti apa nih, ada perubahan nggak nih buat Bang Simon yang abang amatin nih Bang? Simon sih nggak ada. Hah? Kalau Simon sih nggak ada. Simon nggak ada. Kalau Tetap di sebaliknya model. Bang Simon bagaimana dengan Bang Biji? Wah ini udah kapan tahu deh nih. Dulu nggak begini dulu. Puitis dia puitis. Oh, Winnie. Iya. Sampai sekarang itu. PHP cewek. Nah iya. Tapi nggak dapet. Tapi nggak dapet. Iya. Nah Bang Biji, tadi kan abang bilang abang SMP udah bareng tuh sama Bang Ali ya, tadi sama Bang Ali ya. Itu memang abang sama Bang Ali tuh udah sama-sama, udah tahu belum bareng berdua untuk milih Kampung Jawa, apa memang nggak pada tahu kedua-dua? Jadi kalau Mali gini, setelah kita ngasih kartu kuning kan kita kayak dites fisik tuh, suruh lari. Oh ada tesnya dulu Bang ya? Gue sih nggak ada, nggak tahu. Nggak ada lagi. Lari kayak squat jam gitu Nggak ada di lapangan gitu. Nggak ada. Nah, kebetulan pas suruh lari, abis kelasan gua lari gitu kan, ada kelasan lain belum tahu dulu anak apa, cuma kan masih pakai SMP ya. Gua lihat, kok olahraganya sama gitu kan, SMP Negeri 2, olahraganya SMP Negeri 212. Terus gua bilang, maksudnya siapa ya gitu Oh dari. berarti nggak kenal Mali juga lu? Hah? Nggak kenal Mali juga? Kenal, sama Ali kenal, cuma Enggak, maksudnya nggak janjian, kalau masuk Kampung Jawa nggak janjian? enggak janjian, kita Oh, nggak nggak janjian. janjian. Nah terus pas lihat 212, lihat, siapa? Buset lu, gue bilang gitu, sorry, lu li gitu. Lu masuk sini juga, dia bilang. Udah, terus akhirnya kita tahu, dan dari itu ada berapa orang gitu, ada Ali, Sanjaya, sama satu lagi kalau nggak salah Barok. Cuma Barok setelah berantem sama SMA 25 di Ralin, dia keluar karena posisi saat itu kan pas penataran, inget kalau yang sama Jigo Iya. yang kita kejepit tuh. Jadi itu kelas 1 semua mau berangkat pagi-pagi. Nah mungkin anak SMA 25 tuh lagi penataran gitu ya. Ini lu anak STM musuh lu gitu. Nggak ngerti lah gimana tiba-tiba mereka banyak. Ada sebagian teman-teman yang kekepung di bis tingkat gitu. Nah salah satunya teman dari 212 itu, dan dia kebetulan dia pindah ke Semea kalau nggak salah. Kuat lah bisa Ya karena memang ketinggalan posisinya saat itu, karena kita kelas 1 semua jalan dari Blok M naik bis tingkat. Oh mas baru di awal-awal tuh kan? Masih penataran setelah bentrok sama 82 siang, inget gak? Yang kita pas pulang tuh. 82 siang itu terakhir Sabtu, terakhir penataran yang bentroknya. Itu bukan hari Selasa. Selasa, awal Sabtu terakhir. Yang kita bentrok lah, yang kita sempat keteter dulu kan. Oh iya. Terus akhirnya kita ketemu Mistiknya kabur juga gitu. Nah akhirnya disitulah juga gue ke gap sebenarnya pertama kali masuk masuk apa ya, bukan penjara sih, masuk Tahu Bang? Ditahan ringan Polsek Gambir ya. Nggak sempat masuk Polsek Gambir ya pada saat itu ya kan. diperhalus lah Polsek Gambir. Polsek Gambir saat itu. Oh abang ke game di situ Bang? Ya jadi pada saat itu kan kita pulang penataran nih, bis tingkat penuh kan. Kebetulan kelas 2-nya ada berapa orang ya? Ada berapa orang, tapi kita banyakkan kelas 1. Pas di BI setelah lampu merah Monas tuh banyak dari seberang gitu kan. Ya, 82 siang tadi tuh yang tadi gue bilang. Kita belum tahu mana musuh, mana temen, mana apa gitu kan. Tiba-tiba mereka nyerang gitu kan. Wah, karena kita nggak siap gitu. Kita kan teriaknya, "Woi, Jawa nih, Jawa" gitu. Nggak taunya budut siang gitu. Kocar kacir kan, sempet kocar kacir, tapi kita sempet ngelawan sedikit-sedikit, tapi karena sama anak siang kita sempet mundur gitu kan. Pas mundur ada mistik ya kalau nggak salah ya. Ada mistik satu bis patas gitu. Tapi karena mungkin dikira kita ngejar dia gitu ya, padahal kita dikejar, dia kocar kacir. Ya salahnya gue naik bis itu. Nama polisi, semua yang ada di dalam bis itu disuruh turun. Bareng sama beberapa anak dari sekolah musuh yang ketinggalan itu. Jadi barang kamu kan Bang? Iya. Tuh masuk Polsek Gambir pertama kali tuh.
pertama sekolah Enak STM. banget tuh. Tapi Lu sampai- lolos lu ya? Makanya kalau tawuran turun, jangan naik bis. Itu kan gua Tawuran ngejar. naik bis doang. Susah jadinya gitu kan. Aduh kacau udah. Emang Bang Biji. Iya. Baru awal udah dikira. Nah Bang Biji nih kalau berbicara nama Bang. Emang nama abang ini siapa sih Bang nama abangnya, Bang? Nama aslinya Andri. Oh, kan cakep banget itu Bang, Andri. Nggak tahu teman-teman dari SMP manggilnya gitu. Oh. Kalau kata Ali mungkin dia kayak biji, mungkin dia Wah, kayak biji. kayak bulat dong Bang. Iya. Abang sampai selesai di kampung Jawa atau bagaimana? Ya selesai yang begini lagi. Dibilang setahun doang udah kelas Tahu, 1 doang. nggak selesai. Di kelas 1. Kelas 1. Di kelas Terus? 2-nya? Pindah ke STM 6. Oh, abang sempat ke 6 lagi. Iya. Wih, Setahun doang STM 6. Nggak Nggak lulus juga. Nggak sampai setahun. Iya, nggak sampai setahun di STM 6. Pindah lagi. pindah lagi. Nusantara. Nggak beres kan orangnya. Ampun dah. Kacau deh. Tapi artinya seenggaknya Bang Biji pernah lah ya netesin keringat di jalan bersama anak kampung Jawa Bang Biji ya. Dan ya beberapa temen juga tetap nganggapnya bahwa gue itu dulunya kampung Jawa gitu. Bahkan Di sampai angkatan sekarang. 99 Bang. Iya. Yang benar. Romantis banget. Anjing. Oke. Nah, kalau sementara buat Bang Simon lagi nih, Bang. Artinya bisa dibilang di sini di era Abang Blok M berjaya tuh Bang tuh. Ada satu nama yaitu yang sampai melegenda hingga saat ini Pandawa 5 tuh. Buat Abang pribadi tuh Bang. Hah? Ada kebanggaan apa malah malu apa takut? Wah. Malu sih enggak, terus dibilang bangga juga enggak, karena emang kita nggak pernah ngebentuk itu, jadi bingung juga gua. Cuman ya apa sih namanya, kalau kita sih kita berlima mikirnya ya udahlah, kalau emang itu istilah atau nggak julukan buat kita ya udah gitu. Udah terlanjur Kalau ada terlanjur deh. ya udah, biarin aja udah. Sampai akhirnya muncul, gue juga lupa tuh dia moto gue siapa sih berlima ya. Dari sekolahan tuh, gue bingung tuh. Itu ada masih ada foto. Iya, fotonya ada tuh. Masih ada Bang Gue ya? bingung makanya itu kayaknya udah pose sengaja pose ya. Iya. Ya kayak tadi bilang sebenarnya emang di Blok M sendiri ya kompak, kekeluargaan enak gitu. Makanya tadi ditanya abang kangen, yang gue kangen main bola gitu. Karena dulu setiap Sabtu kita pasti main bola. Kita pasti pertandingan bola ini gitu. Nah, buat Bang Simon juga nih, Bang. Tadi sepanjang perjalanan cerita Abang nih, kayaknya Abang nih berani banget nih pasang badan buat selalu tampil terdepan tuh. Ini kalau saya berbicara anak STM, kayaknya pantes juga saya tanya masalah ilmu kebal atau wapak nih Bang nih. Wah. Gue pernah Di kena. era itu bagaimana Bang? Abang punya nggak yang namanya seperti itu Bang? Kalau kita berlima nggak ada sih. Kita berlima pernah kena semuanya. Oh, punya cendera mata? Udah, nih ada gue. Celurit tancap di sini celurit nih. Buset, dengkul. Iya, Waduh. celurit gue sampai celurit ini tancap di sini. Yang tadi gue bilang onta budut yang namatin gue. Oh, Ini yang celurit. abang pesta ini tuh, Iya, celurit tancap di sini nih. Cuman di situ doang. Sama sini ada nih. Aman sih, gak kelihatan juga sih ya tuh. Ya, ampun. Kepala ada. Kepala juga ada. Iya. Aduh. Itu gue kelas 1 akhir. Ali pernah kena, tangannya robek kan putus. Bibir. Onta juga sama, ombak sama, raples sama. Raples kepalanya juga robek. Apa nggak ada pikiran trauma Bang? Kalau takut kena lagi ya bagaimana? Kalau trauma mendingan tadi kayak temennya si Biji. Kalau emang gue trauma mendingan gue keluar sekalian udah. Oh iya, Iya, trauma tuh ya. trauma gitu. Ya emang resiko masuk STM kan kayak gitu pada saat itu ya, pada saat itu emang kayak gitu kan. Ya udah, mau nggak mau. Sampai orang rumah gue trauma, orang rumah gue trauma pasti. Orang tua gue pasti trauma kan. Oh, pas ngeliat abang kena iya. nih. Waduh. Gue sempet dianterin sekolah sampai sekolahan. Pernah Bang? Iya. Itu berjalan 2 bulan atau 3 bulan gitu. Tapi emang dasar gue nyedablek kali ya. Iya. Gue dari sekolah gue pulang lagi, gue balik lagi ke Tosari. Jadi gue dianterin sama orang rumah gue, jalan dari rumah tuh jam 6. Naik motor sebentaran doang kan, 15 menit tuh nyampe sekolahan kan. Nyampe sekolah masih jam 6 seperempat. Gue balik lagi ke Tosari. Nyampe Tosari gue setengah 7, jam 7 kurang seperempat. Jadi anak bloknya belum lewat. Kayak gitu pasti. Ya cuman ada, gue sempet ngeliat ada abang-abangan gue di belakang ngapain gitu kan. Gue kaget juga tuh Ji. Iya, gue di Tosari, almarhum. Itu depan mata gue gitu kan. Di ini nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, bener sih lu gila. Ada juga yang ketabrak bis tingkat nggak apa-apa. Enggak, bukan. Bis tingkat, steady step. Bis tingkat yang di depan Gajah Mada. Steady step ya? Iya sih, itu koko tuh, steady step. Tabrak steady step gitu. Ya ada sih pastilah gitu zaman. Karena di rival sendiri banyak gue nemuin rival banyak kalau ada rival, gue banyak. Tembak. Iya. Dari anak mana nih? Dari DKI atau Budut nih?
DKI dan Budut. DKI dan Budut, buset. Masa bang? Nggak ngomong apa, gue kaget juga gue. Megang apa-apa? Nggak ngomong apa. Buset. Karena gua bacok gitu, jadi gua tahu banget. Ya itu abang kagak kepengen gitu ketika, kan artinya kan takjub gitu bang ya? Ya enggak lah, kalau kayak gitu-gitu berarti lu bukan berani kalau gitu. Wede. Iya, kan kalau STM itu kan harusnya kan nyali ya. Betul. Kalau kayak gitu ya semua orang juga punya nyali lah. Orang ada bapak dia apa nggak mempan lu kan gitu. Kalau itu kan bukan masalah nyali. Kalau buat gua gitu nggak tahu juga sih. Pribadi deh. Nah, buat pribadi gitu. Pandangan pribadi gitu. Dek, makanya di kita berlima nggak ada gitu-gituan. Nggak ada sama sekali. Nah kalau dari Bang Biji sendiri nih bang, Bang Biji kepikiran nggak dulu buat kayak punya pegangan-pegangan gitu bang? Kepikiran sih enggak. Ya karena ya kembali seperti kayak Simon bilang ya, itu udah bagian dari risiko gitu kan. Ya memang gimana ya, agak dilematis juga gitu pada saat itu kan, mikirnya hal-hal yang kayak gitu musyrik gitu ya. Betul. Lebih ke situ aja sih. Di Blok M sih alhamdulillah dulu bahas Blok M bukan ngebanggain juga bukan ya, tapi emang ini fakta gitu ya. Kita dulu sebelum pulang kita sholat zuhur dulu bareng-bareng kan, karena di Masjid Kampung Jawa. Iya di tongkrongan kita tuh ada masjid. Jadi sebelum kita pulang sholat dulu ini. Begitu, Bang? Iya. Anak-anak Blok M rata-rata kayak gitu. Luar biasa. Artinya ribut iya, belajar iya, ibadah. Aku ibadah iya, ya benar itu juga. Ini baru panutan nih, urutan menang kalah belakang. Iya. Sebenarnya kalau dibilang kenapa anak Blok M itu berani-berani ya karena memang mereka dalam satu perjalanan ya, contoh ketika berangkat gitu kan, dari CSW aja mereka udah ketemu dengan 106. Terus kadang-kadang dari depan Al-Azhar Mistik keluar atau dari Ratu. Kalau dari kelas 1 tuh udah ketemu 12 dulu. Dari situ udah ada, terus belum lagi di Ben Hill. Jadi memang dituntut untuk gimana ya, harus kompak gitu loh. Lebih baik jalan nggak terlalu banyak tapi bareng-bareng Iya. ketimbang banyak. Tapi Bikin pusing. kompak ya bikin pusing. Di situ yang bikin nama Blok M itu agak gimana ya? Jadi disegenin gitu ya di musuh-musuh. Karena memang perjalanannya itu benar-benar sampai Gajah Mada kita berjuang gitu. Di Gajah Mada pun dulu DKI masih sering nungguin gitu. Ya kalau cerita-cerita yang masalah tentang ribut ya udah nggak bisa diceritain deh kalau anak Blok M gitu ya. Bisa kok dari sekolah lain juga cerita tentang gimana sih Blok M dengan Blok M. ya gitu ya. gimana sih dengan Kam Java Blok M itu gitu. Banyak kenangan. Bang, tapi di era abang ada ceweknya nggak sih bang Blok M bang? 7? Ada Ada. Siapa tuh bang? Pipit, Egi ya? Egi Anak Pajero, anak Sleepy. Dia itu masih ikut-ikutan ngebasis juga bang? Kalau Pipit ya Pipit dia ikut basis. Pipit Pipit ya. anak 69 juga sih dia. Di 99 itu cewek lumayan banyak juga sih ya? banyak. Di elektronya ada Rika, Selfie, Nani. Triani ya. Tri, Tiga. Terus Titin B2. Bangunan Titin, Pipit. Bang, di Kampung Jawa kan banyak nih bang nih basis nih bang. Iya. Abang secara pribadi pernah nggak bang? Ada kunjungan basis soan ke main nggak gitu? Ngalong istilahnya dulu kita. istilahnya malah. Pernah. Sering lah kalau ngalong itu sering. Kemana lebih prioritas waktu itu? Ke Strong sama sebenarnya bukan ke 204 aja ya, ke Rotor ya. Iya. Ke Rotornya sih, ikut Rotor. Yang terdekat lah dari rumah. Ikut Rotor tuh ke Manggisan ya. Masih ada nggak sih sekarang rotor? Anak Masih ada 91? kali sih. Ya dulu ada 91 rotor, terus 80 oglek gitu. Jadi Ya, kita gitu-gitu. basis- Biasanya basis- kalau kayak gitu-gitu, ini teman-teman kelas ngajakin lah sini gitu-gitu. Kita ngikut mana gitu-gitu. Bukan dalam tujuan mau bentrok atau tujuan silaturahmi aja waktu itu? Silaturahmi aja sekalian cari pengalaman gitu. ya Apa nyari cewek waktu itu? itu bisa. Nyari cewek. Gue udah punya saat itu, pada saat sekolah gue punya. Oh, Udah punya Takut cewek dinonton gua. ya, takut dinonton. Ntar dinonton lagi. Ntar dinonton lagi ya. Aduh, dulu nih po ya. Lalu Iya. abang berani sih bang udah pacaran pada saat itu bang? Ya anak STM juga cewek gue lagi itu sama. Oh, anak kampung Jawa? Anak kampung Jawa juga. Apa bang? Lagi jangan-jangan. Iya anak strong. Anak bangunan anak strong. Kacau juga. Aduh. Dia pasti nonton ini. Biarin dah dulu bang. Iya. Cinlok kan mungkin ya karena udah sering ketemu bang ya. Bukan. Yang nembak jagoan. Woi. Yang nembak jagoan masalahnya. Mau agak mau udah takluk gue. Duh, kalau gak diterima susah deh begitu. Gue kena kolekan kan kalau begitu.
Lah itu abang kagak takut bang dengan istilah rumor yang beredar pada saat itu bang? Gue bareng pada saat itu cewek gue bareng gue pun ya udah dia di mana gue di mana. Gak bakalan gue duluan nggak mau gue. Tapi dia ikut ke basis. Ikut basis. Padahal itu cewek. Ikut 70 sama gue bareng. Kadang-kadang gue ikut dia strong gitu sama gitu. Lah kalau bang Biji sendiri bagaimana? Ada orang ceweknya dulu. Ada cuma ditolak mulu dia. Gak terima. Bener dah. Iya. Keburu kehabisan stok kalau di STM ya kan. Keburu kehabisan stok ya kan. Jadi nyari dari semea-semea aja. Kan enaknya sekolah di STM ini cewek-cewek semea ya. Dulu Iya. namanya masih semea. Iya. Itu Bangga seneng ya? ya. Bangga punya pacar anak STM gitu. Bener. Jadi kalau dia tahu lu anak STM gitu kan, Dia masih seneng cewek-cewek banget. semea ini Karena teman gue yang 2 juga pacaran, teman Nah, gue yang 3 itu pacaran iya. anak semea tuh. Iya. tuh. Jadi dia- Raples, ombak, onta tuh pacaran anak semea. Pada pacaran Iya, semua itu ya? Cuma bukan jam sekolah, Bukan jam sekolah. pulang sekolah ya. Ya karena kembali ke Pameo ya, bahwa kalau misalnya kita main cewek di basis itu nanti kena Apes, betul. apes gitu, ke gap atau kena lah, 2 hal itu kan yang kalau di basis itu yang kita amit-amit gitu ya. Kalau nggak ke gap kena gitu kan. Nah jadi ketika mau berangkat atau mau pulang nggak ada yang main cewek. Nanti kalau udah kembali ke zona aman misalnya Di rumah masing-masing. kayak di Blok M gitu, baru deh tuh nyari semea A, semea B gitu. Lebih ke situ sih. Itu dia, gue nggak tahu kalau di Blok M. Gue nggak ngerti gue. Enggak gitu ya? Hah? Gue tahu gue di Blok M, gue datang ke Blok M, gue mending dong udah. Oh. Nggak tahu kalau dia nyari cewek. Sama gue juga mending dong juga. Gue mending dong juga. Mending dong di Aldiron dulu ya, lantai 2. Udah. Mending dong. Itu tempat favorit anak-anak kampung Jawa Blok M tuh Aldiron namanya, tempat dingdong. Aldiron. Aldiron. Tempat dingdong, tempat dingdong. Aldiron sama kalau itu makan di payung. Jadi itu istilahnya kalau kita udah sampai situ, kita udah aman lah. Kecuali ada memang basis-basis kecil lain yang harus ngelewatin kayak Taman Puring, kayak gue 19 ngelewatin pool gitu. Nah itu memang agak ada strengthnya dikit gitu. Jadi kan kalau anak Cilandak itu kan dia harus ngelewatin pool tuh. Salah satu perkampungan Budut 806. Nah, ada yang bilang 806, ada yang bilang 106 gitu kan. Nah, di situ kita harus ngelewatin itu dulu karena posisi itu macet gitu. Dan itu juga bagi anak kapal juga neraka juga itu kampungan itu gitu. Ya, makanya lagi itu ya, awal-awal mula bentrok itu kan mereka bilang kan kita banyak, padahal kan anak 6 doang berapa orang ya, berapa ekor doang ya anak 6. Nggak banyak kok. Itu memang 6 doang awal-awalnya ya. Malam sih itu kejadiannya. Iya. Malam. Lantas kemudian dengan anak 7 akhirnya malah jadi juga bersinggungan juga. Ya sama akhirnya. Rempet akhirnya tuh bang. Karena kita kompak. Oh. Karena kita kompak. Ya solidaritas atas nama kampung Jawa. Ya masa paginya bentrok, siangnya nggak bentrok gitu. Oh. Walaupun sebenarnya akhirnya mereka harusnya berpikir ulang tuh. Berpikir ulang seperti apa maksudnya di sini bang? Ya karena ya jujur aja kalau dibilang ini mereka nggak pernah menang lawan kita gitu. Kapal di era bang itu. Ya kalau diamprokin ya. Yang penting jangan nyolong-nyolong gitu. Maksudnya nyolong-nyolong gini, jangan kita baru ada 2 orang, mereka nyerang sebisa itu namanya nyolong-nyolong lah gitu. Coba amprokin. Ya karena gue sih jujur, gue pernah sampai sekolahannya malah. Iya. Sampai sekolahannya gue. Khusus buat 7 apa dengan anak-anak 6 Gabungan. Gabungan. Bukan gabungan juga sebenarnya lagi itu ada anak 6 yang praktek di kita pagi gitu. Jadi kita bentrok sampai sekolah-sekolahannya gitu. Kacau nih kapal nih di era itu nih. Oke nih. Ini terakhir nih bang nih buat abang-abang semua nih bang. Yang mana memang masa lalu abang yang memang di balik layar nih biarlah penonton yang menilai Iya. bang ya. Buat pribadi abang nih, Bang Simon nih. Hikmahnya apa nih bang? Kalau hikmah sekolah sih, ya kampung Jawa lumayan sekolah yang bagus lah gitu. Karena buat gue pribadi ilmu sekolah gue kepake sampai saat ini buat gue. Alhamdulillah tuh, Bang. Alhamdulillah kayak gitu. Karena gue sekarang usaha di bidang itu kan, di mekanikal elektrikal gitu. Terus kalau pengalaman tadi itu kalau gue bilang sih bagian cerita sekolah sih ya gitu sih ya. Bagian cerita sekolah yang mau nggak mau, suka nggak suka emang kita harus lewatin Nah, kan kayak betul, gitu kan. betul. Dulu orang tua itu anak lulus STM itu senangnya minta ampun. Kayak anak lulus dari medan perang. Iya bener, Lulus karena pendidikan militer. karena perjalanan sekolah tuh kayak gitu kan. Ada mereka berangkat dari habis subuh, kalau istilah kita tuh bawa obor, ya kan ngobor. Kita mau bor. Kayak gitu, tapi pulang kadang-kadang sampai sore. Wah, kita pulang dari sekolah jam 1, setengah 2. Ada yang nyampe rumah jam 4, jam 5 sore gitu. Makanya ketika lulus orang tua tuh pasti seneng gitu, karena udah lewat masa-masa Kritis lah. gitu. Bukan kita nyari, tapi emang
keadaan pada saat itu. seperti Memaksa itu. untuk begitu. Iya kan gitu kan. Kita nggak pernah mau nyari gitu. Makanya kalau gue boleh berpesan dan Betul. gue ini, Berikan pesan-pesannya bang. iya, jujur gue sih agak sedikit kecewa sama anak sekarang dengan yang istilah kasar mereka bilang tawuran-tawuran. Karena buat gue tawuran itu bentrok tanpa ada kesepakatan. Nah, Kita benar-benar bentrok di jalanan, bukan kita janjian buat bentrok. Kita nggak pernah kayak gitu. Bang, ya? Beda. Anak-anak sekarang kayak gitu kan, mereka janjian lewat apa, lewat media sosial segala macam. Jadi kalau buat gue itu yang dicari-cari baru. Kalau kita dulu nggak nyari-nyari, justru kita malah nyarinya aman harusnya. Betul. Pergi aman, pulang aman gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu pada saat itu kan. Harusnya sebenarnya sih guru-guru antar sekolah ya, mungkin yang masih merasa rival sampai saat ini, yang mereka harus bisa nyusun program yang akhirnya melibatkan siswa-siswa dari sekolah-sekolah tersebut gitu kan. Nah kalau sementara dari Bang Biji nih bang, yang abang petik buat pribadi abang sampai saat ini bang. Ya satu sih kalau di STM itu ngajarin bahwa gigih lah ya. Karena kan kadang-kadang belum apa-apa mau berangkat udah bentrok duluan. Salut buat mereka-mereka yang sempat bisa sampai lulus di STM ya, khususnya kampung Jawa ya. Iya. Buat abang ini salut gak nih bang? Salut. Kalau biasa dong. Gue pinter. Kalau biasa dong. Pinter kan? Ya jadi memang buat penonton setia CJ Channel rasanya seperti itulah obrolan santai saya bersama para senior saya, khususnya basis Blok M yang memang berjaya di eranya nih. Akhir kata dari gua atas nama pribadi mohon maaf bila mana ada ucapan ya bang ya serta tindakan yang memang kurang berkenan. Mohon kita semua di sini dibukakan pintu maafnya nih. Bukan bermaksud menyombongkan diri apalagi mengupas luka lama, namun ini adalah realita dan fakta yang mereka alami. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.